Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Nah, hari ini kita bertemu kembali pada materi yang pertama di kelas 11 Sejarah Indonesia. Materi ini hari ini kita akan belajar tentang penjelajahan samudra. Ini untuk KD 3.1 tentang menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, yaitu tentang Portugis, bangsa Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan Anda dapat menyimpulkan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia serta membuat laporan tertulis tentang proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi ini peta konsepnya yang harus kalian pelajari tentang penjelajahan samudra. Kalian yang pertama nanti akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian tentang penjelajahan samudranya. Latar belakangnya apa saja? Yang pertama, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu apa? Runtuhnya kenapa? Kemudian adanya perang salib atau perang suci. Kemudian yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Nah, kemudian tentang penjelajahan samudra nanti kita akan belajar tentang faktor yang mendorong penjelajahan samudra itu apa saja. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama. Yang pertama, tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Siapa yang tidak mengenal bangsa Eropa? Bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban modern dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu sampai sekarang bangsa Eropa maju dalam ipteknya. Tapi tahukah kalian sebelum mencapai kemajuan yang seperti sekarang ini, dahulu bangsa ini juga pernah mengalami masa-masa sulit dan tertinggal dari bangsa lain. Oh, ternyata bangsa Eropa juga sama pernah mengalami masa yang sulit. Akan tetapi bangsa ini mau merubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa lain. Pada akhirnya bangsa ini mampu mengejar bahkan melampaui pencapaian bangsa lain. Bagaimana dampaknya untuk bangsa kita? Nah, apakah itu berdampak? Mari kita pelajari lebih jauh. Yang pertama, tentang runtuhnya Kekaisaran Romawi. Lihat di sini. Di sini merupakan peta kekuasaan Kekaisaran Romawi dan jalur perdagangan Eropa dan Asia. Ini salah ya, Asia ya. Jadi ini Kekaisaran Romawi yang ini, Roman Empire ini yang merah. Dan ini yang merupakan jalur perdagangan dari Asia ke Eropa dan juga sebaliknya Eropa ke Asia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi, kita yang pertama, merupakan Kekaisaran Romawi itu merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa, tepatnya kini di negara Italia, beribu kota di Roma. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavius Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara dan Afrika Barat. Bagaimana luas ya? Ya, sangat luas sekali. Ya, dari Eropa, Afrika Utara sampai Afrika Barat. Hebat ya. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi. Sekarang berapa? 2021. Berapa tahun yang lalu itu? 1000 berapa? 1700 tahun yang lalu. Bahkan ini sudah bangsa Romawi itu bisa menguasai dari mana tadi? Seluruh Eropa, Afrika Utara dan Afrika Barat. Luar biasa. Bangsa kita bagaimana? Nah, kita jangan bandingkan seperti itu. Namun setelah runtuhnya, kita lanjut ya. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot.
Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan, Dark Age. Oke. Dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Jadi ketika bangsa Romawi ini runtuh, kemudian di Eropa ada namanya zaman Dark atau zaman kegelapan, Dark Age, yang mengakibatkan kacau balau. Yang kemudian yang kedua, runtuhnya bangsa Romawi itu ada yang dinamakan perang salib atau perang suci. Perang salib itu merupakan perang yang mengakibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Jadi antara orang Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut perang salib oleh orang Kristen dan perang suci oleh orang Muslim. Jadi perang antar agama Kristen dan antar agama Muslim. Perang ini berlangsung selama 200 tahun. Lama atau lama? Lama itu 200 tahun. Hebat ya. Bisa sampai 200 tahun. Berapa korban kita bayangkan sampai 200 tahun. Dan terbagi menjadi 7 periode. Jadi kalau kita belajar sejarah, 200 tahun ini dibagi menjadi 7 babak atau 7 periode. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya kota ini dapat direbut kembali dari tangan Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kitin. Pahlawan Islam yang terkenal ini bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi periode pertama kota Yerusalem ini ya, ini direbut kembali dalam 100 tahun. Yang pertama kan dipegang oleh Raja Kristen selama 100 tahun yang kemudian direbut kembali orang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa Barat masih tidak tinggal diam. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menghimbau raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun mereka gagal. Kenapa sih kota Yerusalem ini diperebutkan? Oh, ternyata masih berkaitan dengan tadi ya, jalur perdagangan antara Asia dan Eropa, sehingga timbul perang salib atau perang suci. Kalau perang salib itu sebutan dari agama Kristen tadi, kalau perang suci sebutan dari agama Muslim. Nah, ini perang salib atau perang suci. Ini lukisan tentang perang salib. Nah, ini bisa digambarkan ada salibnya di sini, ada gambar bulannya di sini. Kira-kira ini dari golongan mana, ini dari golongan mana. Nah, itu ya. Inilah sejarah yang tidak perlu diulangi lagi, atau kita kalau belajar sejarah kita tidak perlu mengulangi peristiwa tentang perang salib. Semuanya bisa dirundingkan, semuanya bisa diatasi tanpa menggunakan jalur peperangan. Kemudian kita akan belajar beberapa faktor penyebab perang salib. Yang A, adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Oh, ternyata Yerusalem ini ada situs-situs orang Kristen, tapi dilarang oleh orang Muslim yang ada di Yerusalem. Kemudian yang B, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Yang C, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Itu beberapa faktor perang salib. Kemudian dampak adanya perang salib. Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek secara besar-besaran. C. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Nah itu ya. Kemudian C. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapat akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul, dulunya Konstantinopel, karena kebijakan dari kerajaan Turki Utsmani yang melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke dalam Istanbul. Akibatnya, pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia yang berdagang di Istanbul. Salah satu barang dagang yang sangat mereka butuhkan adalah rempah-rempah dari Indonesia. Jadi Konstantinopel ini ketika jatuh ke Turki Utsmani, ada larangan bangsa Eropa untuk jual beli di Istanbul, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan rempah-rempah yang dari Asia gitu loh. Ini awalnya. Nah ini ini gambarnya Sultan Muhammad II, penakluk Konstantinopel ini ya. Kemudian penjelajahan samudra. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran, selain itu dalam pencarian rempah-rempah hingga perburuan mutiara dari timur, yaitu rempah-rempah, maksudnya mutiara dari timur itu ya rempah-rempah itu. Kemudian ada juga faktor yang mendorong penjelajahan samudra, di antaranya A. Adanya semangat penaklukan Renskoita, ya, ada semangat terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jadi masih ada dendam, namanya dendam itu Reconquista. Kemudian yang B, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium, ke tangan dinasti Utsmani Turki. Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi bangsa Eropa itu pengen mendapatkan rempah-rempah yang dilarang tadi di Konstantinopel, sehingga mereka menjelajah. Kemudian yang E, kisah penjelajahan Marco Polo 1254-1324, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituang dalam buku Book of Various Experience. F, ingin memperoleh keuntungan, kekayaan yang sebanyak-banyaknya. G, adanya teori Kopernikus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. H, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold itu emas, glory itu kejayaan, gospel itu penyebaran agama Nasrani. I, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada teknologi pembuatan kapal dan navigasi, ditemukan yaitu ditemukannya kompas. Nah itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.